Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Termol, kalah debat. Ada salah satu program acara begitu kan ya di televisi begitu kan ya bahwa termol itu kalah debat. Tujuan Jokowi keliling apa nama dunia bukan seolah-olah soal kekuasaan. Ah, kalau bukan untuk kekuasaan apa? Politik masuk partai, mengembangkan partai PSI misalnya, itu kan tujuannya kekuasaan. Tapi dia debatnya kalah begitu kan, ya? Ini termol ini sudah mulai panas begitu. Kalah debat, ngototnya luar biasa begitu kan. Ini apa namanya? Urat nadinya ini mau keluar begitu. Aduh, ini sekarang kan sudah bertemu begitu kan ya sesama mantan Jokowi begitu sesama mantan apa namanya satu mantan pendukung Jokowi ya saling nampaknya saling cakar-cakaran begitu. Tapi kan saling membongkar bagaimana bobroknya Jokowi. Ya, aduh. Nampaknya ini sudah mulai kacau. Satu persatu sudah mulai menghindar begitu. Satu persatu sudah mulai tidak lagi mau bersama dengan Jokowi begitu kan. Apa pengaruhnya Jokowi untuk bangsa dan negara kita? Ya, kalau hanya ingin kekuasaan, ya bisa saja. Salah satunya ingin keliling dunia, keliling Indonesia begitu safari politik Jokowi untuk bisa saja ya dugaan saya bisa saja konsolidasi PSI untuk memperkuat posisi Gibran Rakabuming Raka. Itu aja sih sebenarnya begitu kan. Jadi perdebatan sangat masif begitu ya. Coba kita tonton. Ini menarik ya. Seolah-olah politik itu hanya untuk apa? kekuasaan, Loh, memang untuk iya, jabatan. politik kan untuk berkuasa. begitu. Bagi kami, bagi Pak Jokowi bahwa Memang partai politik bukan untuk berkuasa. politik Pak Jokowi itu adalah Belajarnya di mana? Dia jadi politik Jokowi Pak- beginilah. Partai politik bukan untuk berkuasa. Politik Pak Jokowi. Kekuasaan itu dalam mendirikan partai, mau jadi presiden, mau jadi apapun, termasuk kemudian relawan, itu kekuasaan tujuannya. Tapi saya nggak nyambung, jaka sambung nggak nyambung ketika bicara tidak kekuasaan. Menyapa rakyat, menyalami rakyat, itu namanya investasi kampanye permanen, Mbak. Benar kan? Benar di situ, Bos, ya. Tuh ini sudah pede begitu kan. Jokowi keliling safari politik Indonesia itu bukan seolah-olah untuk kekuasaan. Terus kalau bukan untuk kekuasaan bentuk apa? Untuk memenangkan Gibran itu bukan kekuasaan atau bukan apa? Ya, inilah salah satu contoh di mana apa namanya orang-orang tidak tahu begitu kan. Ingin rasanya bahwa mereka ingin memframing bahwa keliling dunia, keliling safari politik begitu seorang Jokowi, inginnya di framing bahwa silaturahmi, ya. Jangan-jangan biar warga tidak lupa. Misalnya begitu kan. Jadi semuanya pada intinya adalah kekuasaan. Ya siapapun itu begitu kan. Ya kalau yang masuk politik pak tujuannya adalah kekuasaan. Kenapa relawan-relawan seperti ini begitu kan? Getol banget begitu kan ya. Relawan-relawan seperti ini nampaknya semangat banget begitu kan. Cuma mau menambah apa namanya menambah kekuatan aja sebenarnya begitu. Meskipun seorang Jokowi keliling Indonesia untuk mengkonsolidasi partai PSI untuk menguat posisi Gibran hari ini, masyarakat jarang untuk percaya itu, Pak. Kenapa Anda mengatakan seperti itu, Bang? Karena kita lihat saja Jokowi kan ijazahnya belum selesai, ya. Terus kemudian mau keliling Indonesia untuk mau konsolidasi partai PSI. Tapi ada nggak orang yang percaya terhadap Jokowi? Paling nanti bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang. Mungkin dugaan saya seperti itu begitu. Tapi ya wajar lah begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kan dia kan dekat dengan partai PSI. Ya terserah begitu kan ya. Jadi apa yang disampaikan Ferdinand ini begitu kan, dia justru sedang menunjukkan ya bagaimana karakter asli dari seorang Jokowi itu sendiri. Bahwa memang karakter kata-kata Ferdinand begitu kan, bahwa memang karakter seperti itu ya karakter baca apa yang disampaikan oleh Ferdinand. Jokowi bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, ya, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul setelah dulu mengkhianati PDIP Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran, kata Ferdinand.
Artinya apa? Artinya kan ini masuk pada sebuah kekuasaan, ya. Kekuasaan yang ada, Bos. Tapi para termol-termol itu tidak sadar bahwa Jokowi, saking cintanya kepada Jokowi, saking memuja-mujanya kepada Jokowi begitu kan. Lupa kalau dirinya tujuannya adalah kekuasaan. Dan malah dia memframing bahwa kok Jokowi bertemu dengan merasa karena kangen silaturahmi pret. Ya itulah, tidak bisa begitu kan. Ada yang percaya gak dengan omongan para termol itu? Saya kira tidak ada yang percaya begitu. Mungkin ada pendukung-pendukung mereka. Tapi bagi kami, ngapain masih percaya? Ya, di embel-embel konsolidasi, embel-embel kangen rakyat, embel-embel masyarakat biar apa? Ya kalau menurut saya pribadi agar masyarakat lupa. Ya, agar masyarakat tidak lupa terhadap Jokowi, itu aja. Begitu. Aduh, ini apalagi kalah debat begitu kan? Ya kalah debat sudah tidak bisa lagi dipertontonkan kepada publik begitu kan? Ya kalah debat total. Aduh, sangat disayangkan begitu. Apalagi Andi Aswan. Ngeri Bos Andi Aswan. Coba kita tonton ya. Saya ngomong dulu, Anda diam. Ya udah, ngomonglah sepuasnya dulu. Artinya begini, bahwasanya Mas Gibran ya adalah wakil presiden dan beliau menghormati betul presiden. Bisa nggak KKN diperintahkan Presiden Prabowo? Ya? Prabowo Gibran Jadi itu pergi apapun yang KKN dilakukan aja. itu dia lakukan. Kampanye ke NTT. Ketika bicara geopolitik Nggak perlu internasional, kampanye ke Manado. Pak Presiden berangkat KKN aja kampanyenya. dan ditugaskanlah Mas Wapres menggantikan beliau. Kalau dia terjadi apa-apa nanti melakukan gimana, Mas? yang dia katakan itu Kalau terjadi adalah apa-apa adu nanti domba gimana, Mas? yang ingin memisahkan betul antara Mas Gibran dan Pak Prabowo. Saya sebenarnya mau diam, yang nggak mau buat bicara kita ke Jokowi adalah ya. Tapi kita karena akan dia terus mau kampanye mendukung lagi, saya nggak bisa diam. pemerintahan Prabowo Karena saya Gibran nggak mau. untuk Mbak Dia. ke depan Mbak Dia. melaksanakan Mbak semua Dia. tugas-tugasnya Mbak Dia. ya, sebagai presiden Saya dan tuh wakil udah presiden. berhenti komentar Pak Jokowi dan keluarganya dan kroni. Saya udah nggak mau. Apalagi bicara ijazah. Udah 3 bulan yang lalu saya sudah bilang peto saya berhenti. Mau asli mau kagak, mau dibuat baru lagi kagak, nggak ada urusan. Saya udah capek. Tapi ketika beliau bilang mau kampanye lagi demi merindukan rakyat, menyapa rakyat, saya nggak bisa diam, Pak. Itu kan ya, nah pada akhirnya kan termul saling ngotot sekali begitu kan ya. Ini seolah-olah ada ingin memisahkan antara Gibran dengan Prabowo. Pret. Aduh. Ya, analisa dari Andi Azwan ini nampaknya sudah mulai kacau begitu. Sudah mulai tidak berurutan mereka begitu ya. Debat panas ini ya pecah begitu kan. Saat dimana pengamat politik ya si Pangi Sarwi begitu kan ya Kaniko dan Andi Azwan ini saling adu pandangan soal rencana safari politik Joko Widodo keliling Indonesia begitu ya. Nah, Pangli ini menilai bahwa langkah itu akan berdampak pada politik besar. Sementara Andi Azwan menyebutkan banyak pihak kepanasan setiap Jokowi bergerak. Bahkan ya kritikan-kritikan luar biasa. Emang pertanyaannya sekarang adalah apakah emang seorang Jokowi punya pengaruh hari ini? Saya kira kecil begitu kan. Kalau memang Jokowi punya pengaruh begitu, kenapa partai PSI saat Jokowi memimpin dan berkuasa tidak lolos di parlemen? Padahal Kaisang sudah menjadi ketua umumnya. Itu kan pertanda pada akhirnya orang-orang akan menyebutkan bahwa Jokowi kalau tujuannya ingin konsolidasi sendiri kan sudah diakui begitu kan. Bahwa Jokowi siap akan keliling Indonesia ya ke kota-kota bahkan ke kecamatan pun dia siap begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau sampai ke kota-kota, ke desa-desa, artinya seorang Jokowi sudah tidak laku lagi. Ya udahlah, jangan dipertahankan soal itu begitu. Jadi ini banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Ada yang mengatakan siapa yang mau milih? Ngomong aja para termol. Relawan-relawannya banyak yang kabur kok, banyak yang meninggalkan Jokowi. Pada akhirnya kan orang-orang akan melihat secara seksama begitu kan bagaimana seorang Jokowi begitu. Ada nggak kalau seorang mantan presiden begitu kan, ada nggak yang masih mau keliling Indonesia? Nggak ada. Pak SBY pernah nggak? Terus Bu Mega pernah nggak? B.J. Habibie pernah nggak? Soeharto, bahkan Pak Harto, bahkan Soekarno pun ada nggak begitu kan? Nggak ada begitu kan? Dia sudah menikmati hidup masa tuanya, merasakan bagaimana soal
prestasinya begitu. Tapi apa yang kemudian kita ingat masyarakat Indonesia soal Jokowi, ya? Pertama yang paling ingat dari masyarakat Indonesia soal Jokowi adalah uang 11 triliun di kantongnya. SMK. Lapangan pekerjaan. Yang diingat masyarakat itu. Tapi kan sekarang kan tidak terbukti begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Coba kita tonton lagi ya. Banyak partai politik, banyak tokoh-tokoh politik yang mengincar Gibran. Ya. Siapa yang mengincar Gibran? Gak ada. Faktanya diincar. Kemudian Ada. Pilpres menang. Itu dipilih rakyat. Itu yang pertama. Nah, ini kan ada nggak misalnya begitu kan yang percaya bahwa bagaimana soal Gibran diincar? Udah, ada nggak begitu kan yang mengincar Gibran? Nggak ada rasanya begitu. Nggak ada rasanya, Bang, ya. Aduh. Masa Prabowo mau ngincar Gibran? Nggak ada itu begitu kan. Nggak tahu lagi kalau Bahlil nggak tahu lagi begitu kan ya. Tapi yang jelas ya dengan cara seksama kalau narasi-narasinya bahwa Gibran diincar berarti kan sudah tidak laku sebenarnya. Kenapa Anda mengatakan seperti itu begitu kan? Ya bahwa Gibran ini jadi incaran. Incaran dari mana? Ya, paling Gibran ini sepatah dua kata menyampaikan AI, ya teknologi, ya tapi kan tidak bisa mereka untuk bernarasi menyampaikan trust ya kepada masyarakat begitu. Ya seorang wakil presiden kan harus canggih begitu, harus pinter. Tapi pada ujung-ujungnya buktikan aja nanti apakah Gibran ini menjadi incaran atau tidak. Nampaknya begitu kan ya, para pendukung-pendukung Jokowi ini sudah mulai kelihatan menggoyah begitu. Sangat-sangat disayangkan. Coba kita tonton lagi. Berkaitan dengan kunjungan Pak Jokowi ini, ya, terlalu dini kita berbicara misalnya Pilpres 2029. Sudah, jangan ditutupi, memang untuk terlalu itu. sederhana. Begini loh. Memang untuk itu, Bang Damanik. Nggak usah ditutupi, ngaku aja saya kalian memang sampaikan. Jokowi mau mendirikan Gibran. Pertama, belum itu ada, lebih elegan daripada kalian selalu belum ada kamuflase dengan deklarasi narasi-narasi politik yang tidak apapun. ini. Ya, itu yang pertama. Jujur Yang itu kedua, lebih indah. Jangan yang dibiasakan kedua, Jokowi suka nggak jujur. Kalian juga jadi ikut-ikutan. terlalu sederhana, terlalu cetek kita berpikir. Ya memang Jokowi itu manusia Kalau sederhana kok. calon pemimpin ke depan ditentukan hanya satu orang, Jokowi. Yang kemudian bukan yang ditentukan ketiga, satu orang, dinamika tetapi bangsa ini politik. diacak-acak oleh satu orang bernama Dinamika Jokowi. politik. Ya, kata Ferdinand, ini negara kita ini diacak-acak yang namanya Jokowi. Kan menjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Saya hanya begitu kan ya. Ya, kopi dulu lah ya, kopi dulu. Aduh. Biar kita semangat ada kopi dulu begitu kan. Saya ingin menonton bagaimana perdebatan antara mantan termul ya dengan termul yang sekarang. Minum kopi dulu ya. Nah, ini kita mulai review lagi begitu kan ya, analisis lagi begitu. Jadi artinya apa? Artinya dengan saling ngotot seperti itu begitu kan, substansinya tidak bisa kena. Kenapa Bang Anda bisa mengatakan seperti itu? Ya, apa yang kemudian disampaikan oleh termol itu substansinya hanya ngotot saja begitu kan. Dia seolah-olah membenarkan bahwa posisi Jokowi separi politik ke Indonesia dianggap sebagai ajang silaturahmi, dianggap bahwa masyarakat lagi kangen kepada Jokowi. Padahal kita tahu bahwa substansinya mungkin biar masyarakat tidak lupa terhadap Jokowi. Mungkin bisa saja ini bagian dari manuver politik Jokowi untuk menunjukkan bagaimana konsolidasi besar partai PSI itu begitu kan, sehingga untuk menguat posisi Gibran. Bisa saja seperti itu begitu. Karena kita tahu bahwa di era hari ini ya, kalau tujuannya bukan kekuasaan, saya kira mustahil orang ngomong seperti itu. Masuk dunia politik, keliling, bermanuver begitu kan, masuk partai, itu adalah tujuannya kekuasaan politik. Jadi relawan tujuannya adalah kekuasaan politik, Pak. Tapi para termol-termol itu justru tidak tahu dan tidak paham bagaimana soal kinerja kekuasaan. Dianggap bahwa kekuasaan itu adalah posisinya adalah pemerintah. Beda lagi begitu kan.
Anda tertarik pada dunia politik itu masuk kepada kekuasaan. Ya wallahu alam lah, ya wallahu alam. Tapi ini menarik begitu ya. Untuk kita tonton dan kita simak begitu kan. Ya coba kita simak lagi. Masih sangat berkembang. Jadi kalau hari ini kita berbicara pilpres, siapa yang calon presiden, calon wakil presiden, itu masih terlalu jauh. Kalau Enggak terlalu jauh. efek misalnya Pak Jokowi belusukan, ya modal sosialnya tinggi, per hari ini saya kutip omongan Burhanuddin masih 72%, ya kalau itu berkembang naik kembali ke 90%. Nah, untuk apa coba saya tanya? Nah, itu kan terlalu dini. Kalau memang terlalu dini begitu kan ya. Kalau memang terlalu dini, kenapa seorang relawan begitu yang kemudian bertemu dengan Jokowi dan bahkan Jokowi pun menghimbau bahwa begitu kan Prabowo Gibran 2 periode. Itu sudah menginstruksikan Prabowo Gibran 2 periode. Ini kan terlalu dini. Kenapa para terlalu mengatakan, ini terlalu dini. Justru Anda sendirilah yang kemudian, junjungan Anda sendirilah yang kemudian yang membicarakan Prabowo 2 periode begitu kan. Prabowo Gibran 2 periode. Apakah itu tidak sebuah kritikan terhadap sebuah kepada Jokowi begitu? Nah ini kan beda apa yang disampaikan Termol dengan yang Jokowi. Inginnya menghindar dari satu narasi bahwa ini dianggap tidak terlalu dini begitu kan, dipoleslah pada ini silaturahmi, konsolidasi. Bisa saja nanti dipoles rakyat kangen Jokowi, pret. Agak lucu perdebatan seperti ini ya. Justru ini kan menimbulkan satu hal yang kemudian bisa blunder sendiri ya kepada seorang Jokowi begitu. Kenapa Bang? Coba kita tonton ya sampai selesai ya. Sosial Saya itu tanya, saya kemudian bertanya. nanti 2029 Saya bertanya, di itu dalam apa? negara demokrasi justru itu Akhirnya sah-sah saja, mengaku juga, wajar. karena mengaku juga Begitu loh. makanya daripada kalian berbelok-belok, ngaku aja dari awal bahwa memang Jokowi profilnya tinggi, kami mau kapitalisasi untuk politik 2029. Begitu kan lebih elegan kalian bicara daripada muter sana muter Interupsi. kiri kayak bajai kami sama Iya. apa. Itu Tidak bisa yang diinginkan oleh Ferdinand. Itu udah Ferdinand terlalu tidak ramai, melihat Bang. secara Kan? ya, Nah kan, pada akhirnya kan kalah debat. Ferdinand tidak banyak omong, cuma santai. Dan itu yang kemudian implementasinya konsolidasi besar di tahun 2029. Ketika ditanya itu begitu kan, si Termol mingkem, tidak bisa menjawab. Sangat disayangkan. Aduh. Ya, makanya Jokowi itu sangat lemah hari ini. Tidak bisa lagi punya kekuatan untuk meraup suara banyak. Kenapa? Karena setiap tokoh ada zamannya, begitu kan. Dan setiap zaman ada tokohnya. Nah, politik-politik kita tidak seperti itu, begitu. Politik kita siapa yang menjadi lawan, sekarang bisa menjadi kawan, besok menjadi lawan. Lawan, ya sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Itu yang kita lihat, begitu kan. Masyarakat hari ini banyak mempertontonkan kegagalan Jokowi begitu untuk memimpin 10 tahun di negara kita. Artinya apa? Artinya bahwa ya Jokowi itu begitu sampai hari ini mending nggak usah ya, mending menjaga kesehatan tubuh saja. Menjaga bagaimana begitu menikmati hidup. Kan masih dapat tunjangan, masih dapat dana pensiunan begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, kalau memang Jokowi dapat pensiunan ya menikmati itu, menikmati aja pensiunan itu begitu kan ya. Dan pada akhirnya orang-orang akan terus membicarakan soal Jokowi mau keliling sana sini dan sebagainya begitu kan. Aduh. Ya tujuannya apa begitu kan? Mau keliling kemana begitu kan, tujuannya apa? Kan orang pasti salah satunya membicarakan soal dirinya begitu. Artinya kalau toh pada hakikatnya seorang Jokowi ini ingin membenahi partai PSI, saya kira masyarakat Indonesia itu ya ada yang kemudian ada yang percaya dan ada yang tidak begitu. Karena kita tahu bahwa Jokowi saja begitu kan ya, Jokowi saja dengan para pendukung-pendukungnya begitu masih getol bahwa seolah-olah Jokowi sekarang ini punya kekuatan begitu. Tapi ya saya pribadi
ya seorang Jokowi justru akan semakin tumbang. Coba kita tonton ya, coba kita tonton. Tuh kan, ya beda. Kalau orang punya ijazah asli dan tidak begitu kan, ya. Tidak lagi kemudian, oh ini siapa, oh ini siapa, oh ini siapa. Ketika reuni saja sudah beda begitu kan. Oh ini siapa? Kalau Anies Baswedan, gimana kawan lama ini, ya kan kenal gitu kan. Kalau Jokowi nampaknya masih tanya-tanya, lupa-lupa begitu kan ya. Dari sini kan sudah mulai kelihatan begitu. No debat lagi begitu kan. No debat lagi begitu. Aduh, sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. Jadi kembali ke yang tadi begitu, meskipun Jokowi keliling dunia bawa ijazahnya begitu kan ya. Ya, Adi Prayitno ini menilai bahwa langkah Presiden Joko Widodo ya kembali aktif berkeliling Indonesia berkaitan dengan upaya konsolidasi politik menjelang kontestasi mendatang. Nah, menurut pengamat begitu banyak yang mengatakan bahwa ya aktivitas tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Partai Solidaritas. Memang mungkin konsolidasi sebesar untuk meraup suara paling banyak bagaimana Partai PSI ya. Memang sah-sah aja, silakan, gak ada masalah begitu kan ya untuk meraup suara paling banyak begitu kan ya. Karena ini adalah kontestasi begitu. Tapi masyarakat sekarang kan tidak bodoh. Ya, mending seorang Jokowi begitu kan ya jadi tokoh di rumah, santai begitu, tanpa berkeliling begitu. Ya, saya kira ini banyak komentar-komentar dari netizen ini. Ketua Umum PSI anaknya, Gibran anaknya, semua cuma demi anaknya. Tapi kalau termul demi rakyat ndasmu. Ya, benar kan begitu kan? Ya, maka dianggap konsolidasi besar. Ya, ini kan bisa saja konsolidasi untuk memperkuat posisi Gibran Rakabuming Raka begitu kan. Ini banyak komentar-komentar netizen mengatakan begininya. Salah satunya begitu kan ya. Ada yang mengatakan gajah di pelupuk mata tak tampak, ya kuman di seberang laut tampak. Ini komentar-komentar dari netizen. Makanya yang saya katakan tadi ya seorang posisi dari seorang PSI ini begitu kan ya apakah nanti akan memenangkan kontestasi itu kalau Jokowi keliling begitu kan. Ada yang mengatakan begini juga. Sejalan dengan pola pikir saya bahwa Jokowi akan keliling untuk ya persiapan perolehan suara PSI supaya nggak dikatakan partai 0, bahkan bagaimana supaya tambah suara. Terus persiapan untuk putra mahkota, ya Pangeran Gibran. 2029, ingat Jokowi Kaisang Gibran identik ya dengan keluarga culas. Curang, apa ini? Ini komentar netizen, ini si Borokok dia ya. Dia berkomentar seperti itu begitu kan. Ya, ada yang juga berkomentar, ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Partai keluarga itu ada pada sebagian partai. Ada juga Nasdem, PDIP, Gerindra, Demokrat dan partai-partai yang lain begitu. Kenapa PSI nggak boleh? Bukan nggak boleh, silakan, nggak ada masalah. Cuma orang itu kelihatan sekali begitu kan bahwa seorang Jokowi turun ke bawah karena bisa saja memperkuat posisi Gibran di tahun 2029. Tujuannya adalah kekuasaan. Tidak lain dan tidak bukan. Ini kan ngeri, bos. Ya, orang-orang kan sekeliling sekarang ini kan sudah pinter begitu kan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah seorang Jokowi bisa meraup suara banyak? Apakah seorang Jokowi ini bisa pengaruh besar? Ya paling cuma pendukung-pendukungnya. Ijazahnya mana? Kan orang pasti mempertanyakan itu. Kalau di tengah jalan seorang Jokowi ditanya begitu, mana ijazahnya Jack? Jokowi mau jawab apa begitu? Masa mau jawab masih disita di Kapolda? Ijazahnya asli apa enggak Jack? Ya asli. Nah, UGM sampai hari ini begitu masih belum mengundang Jokowi untuk bertemu dengan para alumninya begitu.
Aduh, nggak tahu lagi nih. Eh, jadi jadi kita lihat saja nanti begitu kan ya. Ini kan teman-teman Jokowi kan sudah mulai reuni ya. Nanti ya periksa saja ijazahnya sama nggak dengan yang lain begitu. Itu aja sih sebenarnya. Biar gampang untuk bisa menilai. Jadi persepsi publik hari ini kan banyak sekali begitu kan bahwa seorang Jokowi ini kan masih dianggap punya kekuatan, dianggap masih punya pengaruh. Bagaimana seorang Presiden Prabowo Subianto bisa saja disuruh-suruh Jokowi begitu kan? Artinya apa? Artinya masih punya taring begitu kan ya untuk untuk bisa mempengaruhi demokrasi begitu kan. Kita lihat saja orang-orang di Bawaslu, orang-orang di KPU, orang-orang di birokrasi begitu kan ya. Coba kita lihat saja di situ begitu. Apakah apakah independen atau tidak begitu. Nah, kita tunggu saja. Presiden Prabowo Subianto nampaknya sudah mulai membangun kekuatan, konsolidasi besar juga begitu kan. Pada akhirnya antara Jokowi dan Prabowo ini pecah kongsi di jalan. Kalau Gibran misalnya tidak diambil lagi oleh Prabowo, maka kemudian Gibran mungkin bisa saja ada partai-partai lain yang ingin mencalonkan Gibran. Tapi pertanyaannya adalah, partai mana yang akan mengusung Gibran sehingga mempertaruhkan reputasi partai itu sendiri. Sedangkan masyarakat Indonesia saat ini begitu kan ya, yang untuk memilih yang mengusung Gibran di situ, yakni sebuah partai besar misalnya, mengusung Gibran, dia punya dampak begitu di masyarakat. Bisa saja tidak ingin memilih Gibran begitu, bisa saja anjlok. Bisa saja begitu. Karena ini kan konsolidasinya kan sangat-sangat kuat begitu. Presiden Prabowo Subianto punya track record bagaimana politik di Indonesia saat ini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.